Syahrini sendiri melihat pengalamannya bertemu dengan keluarga Riri sebagai pelajaran berharga untuk kehidupannya. Kenyataan hidup yang dialami keluarga Riri justru mengingatkan Syahrini untuk terus membumi dan tak lupa pada nasib sesama yang selama ini terpinggirkan dan terlupakan. Alhamdulillah ya, saya bisa berbagi rezeki walaupun tidak banyak, mudah-mudahan berkah untuk mereka dan juga, berkah untuk diri saya. Yang sehat. Bisa disatukan dalam satu judul sinetron, Syahrini justru terbenam dalam sujud syukur nan bahagia karena disatukan dalam penderitaan sesama. Baru-baru ini Syahrini mendatangi sebuah keluarga yang serba berkekurangan. Seperti apa jalinan kasih yang ditujukan Syahrini untuk keluarga fansnya tersebut? Ternyata mungkin, mengapa harus kau orang yang terindah. Sekilas saat kita memandang Syahrini, maka kesan angkuh dan sombong akan tersirat di benak kita. Tapi tahukah Anda, kalau Syahrini sebenarnya punya kepedulian yang tinggi terhadap sesama, termasuk kepada fans setianya. Penampilan Syahrini yang anggun dan glamor dan kesan sombong yang kerap terlihat sama sekali tidak membuat Riri patah arang untuk mencoba bertemu dengan idolanya tersebut. Riri adalah fans setia Syahrini. Sudah lama ia memendam harapan untuk bisa bersalaman dan bertutur langsung dengan Syahrini. Beberapa hari lalu, sebelum Syahrini tampil di Dahsyat, Riri coba menemui Syahrini. Pada artis cantik itu, Riri ingin curhat dan mengisahkan kegundahan hatinya. Keadaan ayah ibunya yang notabene tunanetra dan sedang dililit masalah perekonomian membuat Riri kian antusias untuk bisa bertemu dengan Syahrini. Sayang, tatkala sang idola keluar dari dalam mobil, manajer Syahrini dan petugas keamanan menghalang-halangi niatnya tersebut. Siapa nih? Ya, bentar dulu ya. Bentar dulu ya. Ini dulu nggak ada. Bentar ya. Bentar dulu. Bentar dari tadi. Iya. Ntar dikasih kesempatan ya. Bentar ya. Tapi tolong banget Pak, kasihan ini kan anak kecil, udah gitu nunggu dari subuh Pak. Tapi udah bingung saya juga udah peraturannya di sini nggak bisa masuk untuk Tolong penonton, kita Mbak. kasihan ini. Ya makanya nanti kita ngobrol dulu sama produsernya ya. Oke, ya udah sayang ya, aku live dulu ya. Nanti ketemu lagi ya. Untunglah Syahrini akhirnya menepati janjinya. Usai tampil di Dahsyat, Syahrini langsung menemui Riri. Halo pemirsa, kabar-kabari, apa kabar? Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Syahrini, barusan aku habis mengisi acara Dahsyat. Alhamdulillah, baru saja selesai pemirsa. Dan sekarang biasa mau melanjutkan kegiatan ke selanjutnya ya. Ikutin terus pemirsa. Tidak hanya sekedar memberi waktu mendengarkan isi hati Riri, Syahrini juga berkenan mendatangi keluarga fansnya tersebut. Dan lihatlah, di sebuah gang sempit, di depan rumah yang sangat sederhana ini, Syahrini merasa dirinya dicampakkan ke dunia lain. Dunia nyata yang sangat jauh berbeda dari dunianya sebagai seorang bintang panggung di negeri ini. Pak, silahkan Pak. Ini habis nganter Riri, tadi ketemu saya di RCTI di acara Dahsyat. Oh iya, di sini Bu. Ayo Bu.
Ada sedikit oleh-oleh ya untuk adik ya, sama Riki, sama kakak ya. Terima kasih. Lihat berapa fans yang memang status sosialnya di bawah rata-rata, misalkan ya, ada juga di bawah garis kemiskinan gitu ya. Mereka mencintai kita tapi bagaimana? How to touch Syahrini gitu ya. How to touch my idol, itu yang ada di pikiran mereka pasti. Itu tugas kita untuk men-touch lebih dulu mereka. Seperti kemarin aku datengin gitu ya. Karena aku pengen tahu ini anak betul-betul mengikuti aku sampai ke acara. Dia mengeluh bahwa orang tuanya tunanetra, bahwa aku ikutin ke rumahnya karena aku pengen tahu betul atau tidak ada orang seperti ini. Sisi kemanusiaan Syahrini kian tergugah oleh kondisi orang tua Riri. Selain tak bisa melihat, orang tua Riri yang berprofesi sebagai tukang pijat terpaksa harus gulung tikar karena sepi peminat. Sang ayah bahkan terpaksa harus banting setir menjadi pedagang kerupuk. Situasi kian runyam karena orang tua Riri kehabisan modal untuk melanjutkan usaha tersebut. Ini profesi saya itu pijat Pak kali ini. Oh bijak. Tapi karena ya sekarang pijat itu sudah semakin sepi, sekarang saya ambil profesi jualan kerupuk. Pak. Mana kerupuknya Pak? Kerupuknya kebetulan Dan lagi kosong karena udah gitu jadi ya sudah seminggu ini nggak jualan deh. ini udah datang kerupuknya Pak. Salam, Pak Taro tadi yang telepon, katanya kita jadi kerupuk ya. saya nggak nelfon itu. Ini Riri Pak udah telepon sama saya Dulu tadi. saya nih agennya nih Pak. Oh terima kasih sekali. Ya Allah. Ini Bu. Syahrini jelas tidak sedang bersandiwara. Di balik penampilannya yang glamor, Syahrini sejatinya memiliki kepedulian yang tinggi untuk penderitaan sesama. Lalu seperti apa refleksi Syahrini untuk orang-orang yang selama ini telah mendukungnya? Bukankah ketika Syahrini diterpa berbagai persoalan, para fans sama sekali tidak pernah meninggalkan dirinya? Keharuan Syahrini yang merasa tersentuh saat mengunjungi keluarga fansnya hanyalah bagian dari sederet haru biru yang akan menghiasi 15 tahun Kabar Kabari bersama jalinan hati selebriti. Kamis 28 Juli mendatang, Kabar Kabari telah menyiapkan tayangan eksklusif bagaimana sederet selebriti akan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang mereka cintai. Simak cuplikannya berikut ini. Tak terkira bahagia yang melanda hati Riri. Demikian juga dengan kedua orang tuanya, Ahmad dan Fatimah. Ya, dalam kondisi kemiskinan yang mendera, mereka sama sekali tak pernah bermimpi bisa melihat langsung apalagi sampai didatangi seorang artis seperti Syahrini. Syahrini sendiri melihat pengalamannya bertemu dengan keluarga Riri sebagai pelajaran berharga untuk kehidupannya. Kenyataan hidup yang dialami keluarga Riri justru mengingatkan Syahrini untuk terus membumi dan tak lupa pada nasib sesama yang selama ini terpinggirkan dan terlupakan. Alhamdulillah ya, saya bisa berbagi rezeki walaupun tidak banyak, mudah-mudahan berkah untuk mereka dan juga berkah untuk diri saya. Yang sehat, yang tawakal, sabar. Mudah-mudahan selalu diberikan rezeki, dilancarkan ya. Iya. Jadi sekolah ya, semangat ya sayang. Kamu juga ya nak ya, ya dek ya. Saya pamit ya. Terima kasih. Terima kasih.
Yuk Riri ya. Nah, makasih ya. A place to crash, I got you. No need to ask, I got you. Just get on the phone, I got you. Come and pick you up. Riri bukanlah satu-satunya orang yang menjadi saksi hidup kemurahan hati Syahrini. Sebelum menyambangi kediaman Riri dan orang tuanya, Syahrini juga sempat bertandang ke kediaman Sartono di Madiun, Jawa Timur. Pencipta lagu Himne Guru yang sedang dilanda stroke tersebut juga menjadi saksi betapa Syahrini tak sesombong gambaran banyak orang. Di balik nama besarnya sebagai seorang bintang panggung, Syahrini justru menyimpan kepedulian sosial yang tinggi untuk sesama. Kayak seperti ada panggilan tanggung jawab sosialku ya, apalagi kita diberikan anugerah dan kenikmatan yang berlimpah dibanding mereka. Rasa-rasanya kan memang ada sebagian rezeki mereka di kantong kita yang wajib kita keluarkan. Itu yang terfikirkan kan aku muslim ada 25% kan hak orang lain gitu ya. Ya itu dari hal-hal kayak begitu juga. Ini adalah didikan ayahku. Bukan cuma Syahrini, sederet artis top lainnya juga ternyata memiliki sensitivitas yang tinggi untuk nasib sesama. Tak percaya? Lihat saja bagaimana Yuni Syara berlinang air mata kalau menghadiahi sepeda motor untuk pembantunya. Ada juga aksi kemanusiaan yang digelar Anang Ashanty, Kotak, Nikita Willy, Charlie, dan yang lainnya. Para pesohor kita tersebut dengan hati terbuka, meringankan langkah, memeluk, dan memberi kehangatan bagi sesama yang menderita. Seperti apa jalinan kasih selebriti kita ini untuk orang-orang yang terpinggirkan? Simak tayangan eksklusif kami dalam rangka perayaan ulang tahun Kabar Kabari yang ke-15, Kamis 28 Juli 2011. Baik. Oh iya, aku udah terima suratnya. Iya. Gak bisa ngomong apa-apa. Saksikan 15 tahun Kabar Kabari bersama Jalinan Hati Selebriti. Kamis 28 Juli eksklusif di RCTI. Semakin dekat di hati. Halo, saksikan 15 tahun Kabar Kabari bersama Jalinan Hati Selebriti. Kamis 28 Juli eksklusif hanya di RCTI. Semakin dekat di hati. Saya Yuni Syara menjadi bagian dari acara tersebut. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Simak terus Kabar Kabari serta cek dan recheck selama 1 jam dari hari Senin sampai Sabtu pukul 14:15 tentunya hanya di RCTI. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.